Tak hanya kontroversi pernyataan Menkominfo Rudiantara juga muncul dari simpang siurnya imbauan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rangkaian peristiwa ini menyita perhatian dan kekhawatiran publik terhadap pola komunikasi pejabat pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklarifikasi terkait polemik ucapan "yang gaji kamu siapa" yang terlontar dari Menkominfo Rudiantara yang sempat viral beberapa hari lalu. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan Menkominfo bermaksud menekankan netralitas aparatur sipil negara dalam Pilpres 2019 mendatang. Ferdinand menyayangkan bahwa video yang viral tersebut merupakan video yang sudah dipotong sehingga konteks yang ingin disampaikan Rudiantara tidak dipahami. Kejadian sebenarnya adalah pertanyaan Pak Menteri Kominfo kepada ASN kami yang salah memahami konteks pertanyaan Pak Menteri. Pada pertemuan 31 Januari di Hall Basket Senayan, di mana kami, keluarga besar Kominfo, bertemu secara setiap tahun dalam acara tahunan di awal tahun. Di salah satu acaranya adalah pengarahan Menteri Kominfo kemudian bertanya kepada 2.600 pegawai Kominfo untuk memilih desain untuk gedung kami di Kominfo, desain untuk stiker building. Kita tahu bahwa Kementerian Kominfo sejak Asian Games kemarin, Asian Para Games itu selalu mendandani kantor kami dengan ajakan sosialisasi untuk mensukseskan Asian Games, mensukseskan Asian Para Games, dan sekarang kami ingin mensukseskan pemilihan presiden di 17 April. Polemik tersebut bermula ketika Menkominfo Rudiantara meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain stiker untuk menghiasi gedung Kominfo. Namun salah satu pegawai tersebut memberi jawaban yang mengarah pada pilihan Pilpres. Saat itulah kemudian Rudiantara melontarkan pernyataan, "Yang gaji kamu siapa?" Yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintah itu siapa? Hah? Bukan yang keyakinan Ibu. Ya udah, kasih. Selain polemik "yang gaji kamu siapa", publik juga disuguhi dengan kontroversi imbauan menyajikan lagu Indonesia Raya di bioskop. Tak hanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pernyataan pejabat Kemenpora pun dinilai tidak kompak. Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora meralat pernyataan Sesmenpora Gatot Dewa Broto sebelumnya pada Jumat pagi yang menyebutkan surat imbauan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop telah dicabut. Sampai detik ini saya belum mengetahui adanya pencabutan surat itu. Seperti yang saya sampaikan, dalam posisi sekarang kami melakukan pengkajian bahwa ada respon masyarakat. Tetapi intinya banyak memberikan apresiasi tentang komitmen untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Kalau ada kata-kata kenapa ada sedang dikaji ditelaah, karena sekarang draft untuk pencabutan itu sedang on the way ke tempat Pak Menteri. Jadi belum ditandatangani gitu. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya terbit surat imbauan tertanggal 30 Januari 2019 yang menyebut tujuan memutar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta tanah air. Surat tersebut ditandatangani Menpora Imam Nahrawi dengan tembusan Menko PMK, Menkominfo, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Kasus yang baru saja Anda saksikan setidaknya menyadarkan kita bahwa kegaduhan di pentas politik terkini ternyata tidak saja dikarenakan persaingan dua kubu yang bersaing di arena Pilpres 2019. Ada pula kegaduhan yang justru berasal dari pernyataan-pernyataan elit atau pejabat negara. Apakah ada yang salah dari orkestra komunikasi politik yang dijalankan pemerintah? Kami ajak Anda untuk mendiskusikan bersama para narasumber kami yang telah hadir di studio. Selamat malam. Dari sebelah kiri saya ada Romo Beni Susetyo, budayawan. Selamat malam Romo. Malam. Ya, kemudian di sebelah saya ada Mas Nyarwi Ahmad, akademisi komunikasi politik Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Mas Yuda. Ya, dan kemudian di sambungan telepon sudah ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli kepresidenan bidang komunikasi politik. Selamat malam Bang Ali. Yuda, Assalamualaikum Yuda. Waalaikumsalam Bang Ali. Pak Nyarwi, apa kabar? Baik Bang Ali. Kabar baik. Ya, seperti semua kabar baik. Sehat. Amin. Ya, sekarang saya coba ke Bang Ali. Bang Ali, bagaimana nih dengan polemik pernyataan-pernyataan para pembantu presiden, menteri yang
terkesan tidak koordinasi, kemudian juga asal bicara, lalu dianulir kembali. Bagaimana Anda menyikapi statement ini? Enggak, jadi kan Yuda tahu dan semua orang tahu di Republik ini bahwa ini kan tahun politik kan, apa saja bisa digoreng, apa aja bisa dimainkan. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pemerintahan di dunia ini yang tidak memiliki resources, tidak punya manajemen, tidak punya pola pengaturan antara kementerian dan antara departemen. Tetapi memang karena ini tahun politik dan enak asyik untuk digoreng, yang akan sangat menyedihkan itu karena seseringnya kita menggunakan pilihan-pilihan kata yang penuh dengan kebencian, fitnah, dan lain-lain. Padahal kalau kita dengar klarifikasinya Kemeninfo, juga kan akan sangat bagus sekali apa yang dijelaskan oleh beliau, termasuk dengan sahabat saya Imam Nahrawi. Jadi saya pikir Yud, ini memang ya itulah karena tahun politik kita mau bilang apa. Enak aja dimainkan oleh siapa saja yang memang sudah ada benih-benih tidak suka, benih-benih tidak senang, ya makin mantap lah ini barang gorengannya. Bang Ali, berarti Anda bisa menduga ada pihak yang memprovokasi statement-statement yang mungkin tadi Anda katakan sebenarnya standar dan bisa kembali direvisi oleh kementerian terkait beberapa pernyataan sebelumnya. Ya, ini kan begini Mas Yuda. Itu hebatnya Indonesia ketika industri 4.0 ini ada medsos dan ada satu kan media sosial, yang satunya lagi adalah media mainstream. Yang repotnya ketika di media sosial kita tidak tahu apa narasumbernya, siapa. Kalau hari ini dengan Yuda kan jelas, kita tahu siapa Romo Beni, siapa Bang Nyarwi, saya juga diundang sebagai tenaga dari kantor staf presiden. Artinya kan ini kita bisa mempertanggungjawabkan semua pernyataan-pernyataan kami bertiga diundang meskipun saya live by phone. Tapi kalau di medsos kan setengah mati Yud. Tetapi inilah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Maka dari pilihan-pilihan kata yang dipakai dan digoreng, seperti tadi Yuda mengawalinya dengan sebetulnya kan menurut saya satu situasi yang memang harus kita hadapi. Dan bagi kami di kantor staf presiden, tadi juga saya berkoordinasi dengan beberapa teman-teman di kabinet, ya normal-normal saja sih. Cuma itu lagi-lagi ya tahun politik, jadi enak aja orang menggoreng-gorengnya dengan indah. Iya, Bang Ali selalu menekankan tahun politik. Apakah dari internal sendiri ada koordinasi terkait the do and the don'ts-nya dari para menteri ataupun membantu presiden ketika memberikan pernyataan, terutama menggunakan platform sosial media, Twitter, seperti itu, Bang? Ya, kalau di kantor KSP itu kan menurut perintah Bapak Presiden, memang kantor ini menjadi kantor yang mengkomunikasikan agenda-agenda departemen kelembagaan yang mungkin tidak nyambung. Kalau lembaga negara dan departemen yang menggunakan media sosial dalam menerapkan beberapa program-program dan agenda-agenda, tentu saja di kantor kami sering berkomunikasi, memanggil, tetapi kan tidak sampai pada hal-hal teknis yang menjadi kebijakan para menteri atau ketua kepala lembaga. Itu Bang Yuda. Baik, saya coba ke Romo. Romo bagaimana menyikapi? Tadi ini adalah tahun politik, kemudian sesuatu yang sifatnya teknikal tidak bisa dipantau, apalagi di ranah sosial media maupun kebijakan internal dari masing-masing kementerian. Memang susah ya, dalam tahun politik itu kan semua isu bisa digoreng, apalagi kalau pilihan-pilihan diksinya itu kerap kali tidak tepat dalam pengertian. Kalau dulu nggak ada masalah, tapi kan selalu dalam tahun politik yang seperti ini mudah dimanipulasi. Karena apa? Akan dipotong. Pembicaraan yang sudah tidak utuh diambil sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu yang bisa diviralkan. Nah ini kan sebenarnya pola-pola ini kan hampir sama ya. Kalau kita belajar tentang ini kan bagian dari propaganda. Jadi propaganda itu selalu menyudutkan lawan-lawan politik yang memiliki kemampuan lebih, baik secara visi misi maupun peluangnya untuk menang lebih tinggi. Maka yang paling mudah dicari kesalahan lawan.
Dan salah satunya ketika pilihan diksi tidak tepat. Nah ini yang hati-hati. Maka para menteri dan pembantu itu harus sekarang memilih diksi yang tepat. Berarti kalau Romo mereview dari pernyataan menteri tadi Kemenpora, kemudian juga Menteri Rudiantara sendiri terkait dengan siapa yang ngegaji kamu, berarti pemilihan diksinya tidak tepat. Artinya gini, dalam konteksnya waktu tidak ada pilpres nggak ada masalah. Tapi dalam konteks sekarang ini mudah dimanipulasi. Padahal maksudnya tidak demikian. Jadi ini harus hati-hati pilihan diksi seperti ini. Jadi guyonan pun bisa dimanipulasi, wong doa aja bisa dimanipulasi gitu loh. Artinya dalam ini, makanya ini menjadi susah ya kalau dalam era digitalisasi ini, apalagi persepsi dan kebenaran itu tipis. Ini sulit membedakan dalam media sosial ini benar atau tidak. Karena apa? Kecanggihan teknologi memanipulasi dan memotong itu dengan mudah memutarbalikkan fakta dan data. Contoh kasus doa Mbak Mun. Itu kan sering doa itu sesuatu yang harusnya ya jangan dimanipulasi dong. Itu aja sengaja dimanipulasi. Artinya kalau kita bicara etika baik dan buruk, kepantasan dan tidak pantas, harusnya kan orang-orang tahu lah bahwa ini tidak pantas. Baik. Tapi itu terlakukan, nah itulah politik. Ya. Jadi politik itu yang sangat berbahaya adalah dalam situasi macam ini adalah pilihan kata. Maka pilihan kata harus tepat, pilihan kata jangan menimbulkan multitafsir. Pilihan kata itu harus hemat supaya tidak mudah dipelintir. Ini kan dipelintir. Oke. Nah, ini yang pertanyaannya. Jadi maka pembantu presiden harus bijak. Jadi dalam keutamaan moral kebijaksanaan menjadi penting saat ini. Karena apa? Situasi yang sekarang ini apapun yang benar bisa salah. Saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau Anda tadi mengatakan mungkin ada kesalahan diksi, pemilihan tata bahasa, kemudian momen politik seperti ini akan menjadi semua lebih panas. Tapi kalau Anda melihat apakah memang hanya sebuah provokatif dari pihak luar, eksternal, atau sebenarnya dari internal sendiri ada yang blunder, ada yang link ataupun ada kebocoran komunikasi yang tidak tepat koordinasinya? Iya, saya menambahkan Romo Beni tadi ya. Selain bahwa ada problem soal pilihan diksi dan lain-lain itu, ini kan orang sering melabeli beberapa saya sering sebutkan post-truth ya. Artinya tidak ada kebenaran tunggal. Nah bahaya dalam konteks apalagi masuk di era digital, demokrasi digital hari ini, itu adalah teks itu menjadi sangat tidak berkuasa. Justru konteks yang jauh lebih berkuasa. Nah ketika misalnya kita menyaksikan teks yang itu terpotong, itu kemudian menjadi pertaruhan besar di dalam konteks demokrasi kita. Kalau di zaman di era mainstream media berkuasa atau mainstream media established itu kan apa yang disebut Lippmann, Walter Lippmann tentang manufacturing itu disampaikan ulang oleh Noam Chomsky juga. Manufacturing concern itu bisa dilakukan oleh elit-elit yang tadi Bang Abalin bilang aktor yang menyampaikan gagasan itu bisa dengan enak bertanggung jawab dan menyampaikan dengan lebih sistematis dengan apa. Nah sekarang ini bergeser dari manufacturing concern itu manufacturing distraction, manufacturing attention, ya disorientation. Jadi sosial media menjadi arena yang luar biasa di era sekarang, di mana demokrasi dengan informasi yang dengan mudah dilipat-lipat, bukan hanya di. Dan sekarang setiap orang bisa menaksirkan loh. Ya, itu konteks tadi Romo. Jadi konteks menjadi sangat penting, sangat dominan. Ketika konteks itu dihilangkan, maka makna bisa ditafsirkan dengan cara berbeda. Nah, problem begini. Memang betul itu dibutuhkan art atau seni dalam komunikasi politik yang di kalangan pembantu presiden. Nah, ini kendala yang dihadapi tentu tidak mudah. Mungkin dalam konteks manajerial pesan itu relatif bisa masih bisa ditata, ada peluang seperti itu. Tapi memang yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol adalah tafsir atas pesan dan konteks, di mana itu kan audiennya bisa beda-beda, tapi kemudian dipindah ke audien lain artinya bisa beda. Nah ini mungkin butuh tantangan yang lebih serius atau kerja keras yang lebih. Tapi memang itu butuh skill ya. Artinya skill kita akan membahas mengenai skill itu, tapi setelah jeda dulu Mas Nyarwi dan Bang Alia mengenai bagaimana skill tadi art of communication politik di antara kementerian tadi. Nanti kita akan berbicara mengenai hal ini lagi setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kita akan kembali saat lagi.
Ya, Anda masih bersama kami untuk membahas tentang komunikasi politik di antara tantaran pembantu presiden dengan statement-statement yang tentunya kontroversial. Masih bersama saya Mas Nyarwi Ahmad, Romo Beni, dan juga melalui sambungan telepon masih ada Bang Ali Mokhtar. Bang Ali, kalau Anda tadi mendengarkan perbincangan saya dengan Mas Nyarwi dan Romo, tadi Mas Nyarwi itu mengatakan art of communication dalam politiknya harus lebih bagus lagi nih ya, selain tadi diksi harus dipilih. Apalagi yang memang harusnya Anda review dari teman-teman menteri di kabinet Jokowi sendiri? Ya, saya ingin mengatakan bahwa tentu kawan-kawan, bapak-bapak kita, para menteri ini adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidang mereka di departemennya. Faktor publik itu kan memang ruang publik itu tidak saja menyangkut seni, tetapi ya kalau tadi kita sebut dengan art, tapi memang kan kalau di teori komunikasi itu ada satu teori yang disebut dengan content analysis. Saya sering menggunakan teori ini. Di content analysis itu kan menyangkut pilihan kata. Kalau sudah menyangkut dengan content analysis, maka yang diperlukan itu adalah keterampilan. Kemudian sikon ya, waktu dan kondisi, di mana siapa yang menjadi komunikatornya, audiensnya. Benar tadi kata Romo Beni, juga Mas Nyarwi, bahwa situasi hari ini ketika media sosial itu bisa diakses oleh siapa saja, mulai dari tukang batu, tukang beca, sampai dengan elit, ya, itu semua adalah sudah menjadi tantangan yang tidak bisa kita hindari. Tapi ya lagi-lagi saya mau katakan bahwa tidak ada cara lain kecuali memang kita punya tanggung jawab untuk mengeducate, memberikan pembelajaran kepada publik. Apa itu pembelajarannya? Bahwa adalah moral. Mestinya kita punya moral. Setiap siapa saja yang menggunakan smartphone, kemudian nge-share, membagi satu informasi dan membuat satu cerita yang kalau secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan, kebenarannya, fakta-faktanya tidak bisa kita tunjukkan, maka moral yang mendeteksi kita, moral yang mengerem kita, itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Nah, saya lagi-lagi ingin mengatakan ya, mohon izin kepada Romo Beni dan Mas Nyarwi, bahwa memang di tahun politik ini orang itu hampir tidak bisa menggunakan moral karena agama, karena doa juga dispekulasikan. Bagaimana mungkin, coba Bapak dengar baik-baik pertanyaan saya, bagaimana mungkin saya minta izin, ada teman-teman Katolik, ada teman-teman yang Protestan, yang mungkin saja memberikan dukungan kepada dukungan kawan-kawan komunitas Muslim yang lebih besar, tapi dengan gampang mereka keluar masuk masjid, tidak ada yang menjadi pemberitaan. Tapi begitu dari pasangan lain, kemudian masuk ke masjid, saya masuk ke gereja Saron itu jadi bulan-bulanan loh kawan. Padahal saya sebagai tenaga dari kantor staf presiden untuk mengecek jadwal presiden datang berkunjung ke Mawar Saron. Tidak ada yang salah. Tapi jadi bulan-bulanan, inilah yang saya sebut tadi dengan tahun politik. Saya sudah lapor juga sama Romo Beni itu waktu, saya sudah bilang sama Romo Beni. Saya datang ke teman-teman di situ di Mawar Saron, di beberapa tempat yang memang kunjungan presiden menjadi masalah. Tapi di masjid-masjid yang kawan-kawan itu datang dengan enak berpidato, berceramah, tidak menjadi berita. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral untuk mengeduket rakyat Indonesia, kawan-kawan, untuk tidak usah dibahas masalah itu. Karena kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Baik. Saya ke Romo. Romo, kalau tadi ini bicara soal diksi, kemudian tahun politik, kemudian content analysis. Satu hal yang perlu diingat bahwasanya pesan komunikasi itu bersifat tidak reversible. Ketika seseorang sudah mengatakan sesuatu, kemudian orang akan semakin menjadi menginterpretasikannya, kan, apalagi di sosial media. Ketika seorang menteri memberikan statement, kemudian dianulir meminta maaf, bukan berarti itu menyelesaikan sebuah problematika. Bagaimana memang ini memang agak susah ya saya katakan ya, di zaman digitalisasi itu komunikasi itu tidak lagi komunikasi yang bisa kita manage sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita dulu di koran, itu kan mudah. Karena di situ dicetak, ditulis. Yang sekarang dalam komunikasi digital itu
kadang-kadang bahasanya itu dibuat sedemikian rupa ringkas. Dan kadang-kadang bahasanya itu selalu membawa sesuatu yang tendensius. Karena dalam media sosial itu kan orang selalu ingin mencari perhatian. Itu yang terjadi. Tetapi persoalan mendasar menurut saya adalah lemahnya pendidikan literasi dalam media sosial kita. Itu persoalannya. Apa karena memang perkembangan media ya, sosial? memang harusnya dunia, tetapi juga diimbangi. Di Amerika juga mengalami kegagapan seperti itu. Lah lemahnya hampir semua ngalami adalah ketika pendidikan kritis tidak berjalan dengan baik seperti ini. Karena apa? Orang tidak melihat semua itu dalam konteks keseluruhan. Ini sama dengan kita menaksir kitab suci. Kalau kitab suci tidak lihat konteksnya pada waktu itu, dan bahasa Jermannya Sinnlebennya, yaitu bagaimana konteks teks itu, kondisi politiknya apa, sosial ekonominya apa, melihat hermeneutikanya seperti apa, maka taksirnya seperti ini. Itu bahaya. Yang terjadi sebenarnya hampir sama. Ketika kita menyampaikan message itu harus tahu pertama-tama konteksnya di mana. Ya. Lah dari konteks di mana kita tahu situasinya seperti apa. Lah dalam situasi tahun politik, jangan menimbulkan komunikasi yang bisa ditafsirkan ganda. Oke. Lah itu yang terjadi. Lah mengapa pentingnya kok yang saya katakan skill di sini? Jadi skillnya memang para menteri punya yang namanya kemampuan luar biasa. Tapi kadang-kadang dalam skill komunikasi tidak semua punya kemampuan. Maka saya boleh menyarankan kalau perlu bikin satu juru bicara kepresidenan yang untuk ini semua menyampaikan ini. Sehingga kalau ada apa-apa, ini khusus gitu loh. Ini yang sebenarnya apapun dulu kita akui Orde Baru punya Hermoko. Itu isi supir artinya, tapi konteksnya bisa berbeda. Waktu zaman dulu memang gampang. Artinya presiden mengatakan ini ngutip semua media. Sekarang belum tentu mau dikutip oleh media yang namanya media sosial. Karena gini, setiap orang sekarang bisa menaksirkan kok. Dan taksir setiap orang itu semua jadi pakar sekarang. Nah, ketika semua bisa jadi pakar, semua orang bisa punya persepsi berbeda. Lah, bahayanya ketika persepsi itu dianggap kebenaran karena dia sudah punya pilihan. Jadi apapun yang sesuai dengan keinginan saya itu kebenaran. Itu repotnya. Jadi dalam konteks ini, kompleksitas ini, maka kita bisa belajar dari seorang filsuf yang namanya baik Plato dan Socrates. Dalam pejabat itu dia harus punya arate, keutamaan publik. Keutamaan publik. Lah, keutamaan publik itu apa? Bijaksana. Oke, lah itu kebijaksanaan itu. Kemudian juga koordinasi ya. Nah, saya ke Mas Nyarwi ini, menarik Mas Nyarwi. Kalau tadi bicara dengan konten analisis, kemudian tadi bagaimana revolusi dari sosial media juga berpengaruh terhadap komunikasi para pejabat publik. Tapi menarik kalau misalkan kita review statement dari Rudiantara terkait tadi, kemudian juga Menteri Pemuda Olahraga untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sebelumnya kalau kita mendengar rencana untuk memberikan bebas tanpa syarat terhadap Abu Bakar Bashir, ini semua sudah substansi, tidak lagi diksi ya jatuhnya gitu. Tadi itu keluar dari ranah pemerintah. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya begini, Presiden sebagai kepala negara melalui pemerintahan dan juga hari ini sebagai capres ya, itu kan punya posisi yang luar biasa dan holistik respon tanggung jawabnya. Problemnya adalah policy di kementerian ini kan boleh dibilang parsial sebenarnya, tidak integral. Nah, tantangan dalam komunikasi politik itu kan memanage itu secara holistik. Tadi Romo Beni sudah menyampaikan itu misalnya. Nah, itu tidak mudah. Kenapa? Karena bukan hanya lintas kelembagaan, ya, istilahnya tantangannya, tetapi juga era media itu sudah bergeser. Tadi saya sebut di awal, kalau di era media mainstream, di mana mass media bisa dominan, tadi Romo Beni menyebut era Harmoko misalnya, itu lebih enak karena Pak Harmoko dulu era media massa kita masih kuat, belum sosial media belum hadir. Nah, kalau era itu ada yang disebut dengan tadi saya di awal, manufacturing concern. Jadi isu apa yang jadi perhatian publik, yang jadi perdebatan publik yang itu bisa disampaikan oleh para juru bicara, yang siapapun lah, misalnya entah juru bicara presiden secara spesifik atau siapa yang ditunjuk di situ. Nah, sekarang tantangannya adalah manufacturing concern ini bergeser atau mengalami tantangan manufacturing distraction. Jadi opini, fakta bahkan terdistraksi oleh berbagai hal yang dikemas ya, teks yang konteksnya dilepas kemudian melahirkan tafsir baru yang itu berbeda. Apakah Menteri sendiri menafsirkan dari sebuah kebijakan tanpa berkoordinasi sebelumnya? Nah, bahayanya adalah ketika koordinasi ini tidak solid. Nah, tidak hanya manufacturing distraction ini makin meluas dan
sebenarnya bisa ada cara untuk paling tidak mereduksi, yaitu manufacturing attention. Jadi para jubir atau siapapun komunikator itu harus mampu mendrive attention yang itu mengembalikan lagi pada public concern tadi. Apa yang menjadi isu tadi arate tadi bahasanya Romo Beni tadi. Keutamaan apa yang hendak disampaikan, yang hendak di deliver. Kerjaan-kerjaan pemerintah, kementerian, polisinya seperti Jadi apa. ketika ada blunder mengenai kebijakan untuk memberikan bebas tanpa syarat kepada Abu Bakar Basir harusnya segera dikantor oleh manufacturing. Tapi persoalan begini, harus kalau kita bagaimana? bicara arate harus tahu keutamaan-keutamaan pembantunya. Iya. Persoalan Bawasir itu kan sebenarnya nggak boleh dong pengacaranya dia kan dia bukan dari pemerintah. Jadi ini sebenarnya itu dari kepatuhan. Arate kan kepatuhan ya. Etik itu kan orang patuh, kesetiaan kepada posisinya. Lah ini enggak, itu problemnya. Saya ke Bang Ali bentar. Bang Ali, gimana Anda dengan menyikapi hal ini untuk statement-statement dari para menteri terkait dengan sesuatu yang substansial belum dibicarakan, belum didiskusikan hingga tiba-tiba udah keluar ke publik dan dianulir lagi? Iya, kalau saya membangun komunikasi seperti dengan Pak Rudiantara, kemudian Mas Imam, atau kemarin soal dengan Pak Yasona, kita komunikasikan. Paling tidak memang tugas saya adalah melakukan klarifikasi dan menyampaikan sejumlah agenda-agenda penting yang telah dan akan dilakukan oleh Bapak Presiden, karena kami punya komunikasi yang intensif dengan beliau-beliau yang ada di kepala badan atau ketua badan nasional dan kementerian untuk bisa menjelaskan kepada publik Indonesia. Jadi it's okay. Saya kira bagi kita di pemerintahan ini adalah sebuah kenyataan yang mau dan tidak mau memang kita harus hadapi, tetapi yang paling penting bagi saya untuk bisa menyampaikan ke publik Indonesia itu adalah memang tidak banyak informasi secara internal yang bisa secara persis dan komprehensif ditahu terkait dengan departemen atau kelembagaan yang menyampaikan statement ataupun komunikasi publik yang ditanggapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh publik Indonesia. Nah, dari sinilah yang saya kira memang apa yang dibicarakan oleh Romo Beni, apa yang disampaikan oleh Bang Nyarwi dan beberapa pihak-pihak yang lain, ya paling tidak ini menjadi satu evaluasi yang bisa agar sebuah message itu bisa sampai kepada publik dengan baik dan benar. Ya, baik Bang Ali. Nanti kita akan berbicara lagi terkait apakah memang komunikasi politik yang agak sedikit menimbul kegaduhan ini akan berimplikasi terhadap elektoral ataupun elektabilitas Jokowi sendiri pada Pilpres 2019. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda masih berbincang mengenai komunikasi politik, apakah para menteri itu bisa berimplikasi terhadap elektoral ataupun elektabilitas Jokowi. Tadi Bang Ali, kalau Bang Ali katakan sebenarnya lebih bagaimana nanti melihat koordinasi salah satunya. Detail tadi saya menarik adalah, saya garis bawahnya adalah detail kebijakan-kebijakan ataupun komunikasi seperti apa yang bisa dijembatani. Lalu yang ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan rencana dari Presiden untuk mencabut remisi atau untuk mereview remisi yang akan diberikan kepada kasus pembunuhan wartawan terhadap Bali. Adakah Anda informasi terkait hal ini? Karena sebelumnya ini menjadi polemik. Ya, untuk materi ini kan begini, tidak saja bagi si pembunuh wartawan, tetapi kan oleh undang-undang kan telah mengatur setiap terpidana. Mereka yang telah menjalankan masa hukumannya 2/3 dari hukuman yang dijatuhkan, maka setiap mereka bisa mengajukan bebas bersyarat atau mereka bisa mengajukan terkait dengan apa yang menjadi kewenangan undang-undang untuk bisa memberikan kepada setiap terpidana. Ada hal yang harus dimengerti oleh publik Indonesia, oleh kita semua, para penonton, pemirsa, dan kita-kita yang ngobrol di sini, bahwa
setiap pengajuan itu sampai kepada Ibu Dirjen, kepada Pak Menteri, sampai kepada Presiden untuk bisa mendapatkan keringanan itu kan melalui tahapan dan proses yang cukup panjang. Artinya bahwa bukan saja karena hari ini kita hanya melihat bahwa dia sebagai pembunuh wartawan, tetapi semua yang terpidana itu memiliki hak untuk bisa mengajukan, mendapatkan perhatian dari presiden. Presiden bisa memberikan apa yang mereka ajukan sebagai hak-hak mereka sebagai terpidana yang telah menjalankan masa hukumannya 2/3 dari masa yang ditetapkan. Oleh karena itu, saya kira memang ada narasi yang memang harus dijelaskan secara komprehensif supaya tidak terkesan bahwa bagaimana bisa pemerintah atau presiden memberikan pengurangan terhadap seorang terpidana yang membunuh wartawan. Padahal dia pun juga memiliki hak yang sama dengan terpidana yang lain yang telah menjalankan masa hukumannya. Baik, saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, tadi Anda katakan adalah mengenai manufacturing attention ya. Yang menarik adalah ketika tadi ada hal harus segera dilakukan revisi dari pemerintah terkait statement-statement yang boleh jadi menimbulkan polemik. Salah satunya tadi kasus tentang remisi yang akan diberikan kepada pembunuhan wartawan di Bali. Banyak dorongan masyarakat untuk pemerintah, presiden di sini untuk mencabut rencana pemberian remisi. Apakah memang pemerintah harus memikirkan hal-hal konsekuensi logis yang terjadi apabila suatu kebijakan ataupun keblunderan seperti ini dengan manufacturing attention tadi? Ya kalau menurut saya itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ini bagian dari respon publik ya. Artinya begini, memang ini tantangan yang rumit di dalam demokrasi kita. Sedikit abstrak ya Mas Yuda, sorry. Ada dimensi konstitusional demokrasi, ada dimensi populer demokrasi. Konstitusional demokrasi misalnya semua regulasi tata pemerintahan kita kan diatur oleh hukum. Dan apa yang dijelaskan Bang Ali tadi semuanya benar. Ada tahapan ini yang harus lalui ini. Dan siapapun punya hak termasuk bagaimana remisi itu dikeluarkan. Tapi kan kebijakan itu pertanyaan apakah menjadi populer apa tidak? Apakah itu menyenangkan banyak orang apa tidak? Nah ini menjadi dimensi lain dari demokrasi yang juga harus dipenuhi atau direspon oleh presiden dan juga seluruh jajarannya. Kalau bicara mengenai kredibilitas pemerintah, apakah ini akan menjadi sebuah presiden buruk ketika kebijakan kemudian dianulir atas dasar desakan publik kemudian? Nah, tantangannya adalah tidak mudah mensinkronkan antara dimensi konstitusional tadi dengan dimensi populer tadi. Itu tidak mudah karena dianggap juga misalnya presiden sendiri melanggar hukum dengan misalnya menerabas itu misalnya. Sama persis dengan kasus pembebasan Abu Bakar Ba'asyir misalnya kan terjadi kontroversi karena ada yang dari Menkumham merevisi karena aturan-aturan harus dipenuhi dulu misalnya. Tapi tuntutan populer atau dimensi populer mestinya segera dibebaskan seperti itu. Nah, ini dimensi antara populer dengan konstitusional itu clash di situ dan itu siapapun yang ada di kekuasaan hari ini termasuk ya dihadapkan pada tantangan itu. Nah, dalam konteks sekali lagi dalam konteks pemilu dimensi populer ini yang jauh lebih dominan daripada konstitusional. Ya, daripada konstitusional seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau bicara marketing politik, misalnya saya belajar marketing politik, dimensi populer ini dalam tanda petik jauh lebih menarik bagi elektorat. Tapi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika juga sama. Ketika kasus penyerangan Amerika di Irak sama juga. Komunikasi presiden tidak hanya memperhatikan konstitusional, tapi juga memperhatikan opini publik juga. Memang tidak mudah, maka dalam komunikasi mungkin saya meminjam apa yang retorikanya Aristoteles, itu kan menarik. Aristoteles mengatakan logos, ethos, dan pathos. Lah, memang keterampilan orang tidak hanya sekedar punya pengetahuan, baik moral, pengetahuan mengenai bagaimana membangun diplomasi, pengetahuan bagaimana cara pemilihan diksi, tapi orang harus tahu ethos. Ethos itu adalah kemampuan seseorang bagaimana kata-kata itu memiliki sebuah makna, tetapi harus punya nama pathos yang tadi itu. Bagaimana menggiring ketika terjadi itu adalah menggiring orang kepada kesadaran baru kembali, yaitu apa yang menjadi fashionnya masyarakat itu. Sehingga kalau terjadi seperti ini misalnya, maka harus ada dicari sesuatu yang bagi dia membuat masyarakat tersentuh kembali kepada titik awal di mana apa yang kita bicarakan. Misalnya
bicara mengenai keutamaan-keutamaan publik. Itu menjadi hal yang menarik sehingga isu itu tidak lagi membesar. Nah, tapi kalau tidak ada patos ini bahaya. Ini akan menjadi dipiralkan, kemudian menjadi sesuatu yang menimbulkan multitaksir dan ini menjadi konsumsi politik. Nah, ketika menjadi konsumsi politik digoreng kemana-mana. Lah ini memang tahun politik. Di hampir semua negara mengalami ini ketika demokrasi digitalisasi seperti ini. Lah, masalah yang paling mendasar menurut saya adalah dalam era digitalisasi nggak mungkin kalau kita tidak mau mulai pendidikan kritis sejak usia dini. Oke. Kalau tidak, kita akan menghadapi seperti ini. Nah, pendidikan kritis itu menjadi salah satu solusi untuk apa? Masyarakat akhirnya tidak menjadi komunitas penggiat kata, tapi pemutus kata. Yang sekarang menjadi penggiat kata. Oke, baik. Bang Ali ada tanggapan mengenai ini kalau tadi Mas Nyarwi mengatakan ada dimensi popularity yang memang menjadi salah satu hal yang menarik apalagi di tahun politik seperti ini ketika kebijakan-kebijakan. Saya terima kasih paling mendasar sekali. Ini yang saya kira publik tanah air, publik Indonesia harus melihat secara jernih dan tulus tanpa ada punya embel-embel lain. Artinya begini, Mas Nyari dan Romo, kalau untuk kepentingan politik praktis, kepentingan mendongkrak elektabilitas dan lain-lain sebagainya, sebetulnya ini kan kebijakan memberikan remisi yang dikeluarkan oleh Presiden ini kan tidak populer. Kalau dilihat tadi, kalau kita menggunakan istilah marketing politik, dari sisi dimensi populernya kan sama sekali kebijakan ini tidak populer. Tapi Presiden itu harus memperhatikan hak-hak dari terpidana, kemudian Presiden itu juga harus adil, jangan untuk kepentingan elektabilitasnya, kepentingan elektabilitas beliau sebagai petahana, atau untuk kepentingan mengangkat popularitasnya, kemudian mengabaikan hak-hak dan apa yang menjadi bagian dari harus beliau lakukan, karena kan Presiden berhak mengeluarkan remisi, memberikan remisi atas apa yang diajukan oleh terpidana. Jangan keliru, beliau ini telah menjalani hukuman hampir 10 tahun, 9 tahun sekian bulan. Itu artinya apa? Dia berhak untuk mengajukan kepada Presiden, karena Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan remisi, dan kalau dia gerasi, kalau ini, tapi ini kan mengajukan perubahan status hukuman. Jadi saya pikir saya senang sekali dengan CNN hari ini atas penjelasan Mas Nyari, kemudian Romo Beni, bahwa saya harus melakukan klarifikasi bahwa Presiden menunjukkan kepada publik Indonesia tentang betapa sifat-sifat keadilan harus ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, meskipun itu kepada terpidana, dan Presiden memperhatikan hak-hak seorang terpidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Tadi saya katakan bahwa 2/3% termasuk kepada Ustadz sendiri maupun kepada terpidana pembunuh wartawan. Tuh, persoalannya kan sekarang menjadi ribut itu karena dia membunuh wartawan, itu saja sebetulnya. Kalau bukan wartawan mungkin tidak jadi ribut dan jadi berita. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa inilah sebuah fakta bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah milih kasih, dan beliau harus adil dan jujur dalam memperhatikan hak-hak seorang terpidana. Baik, saya ke Mas Nyarwi. Kalau tadi marketing politiknya tidak semua menguntungkan dari kubu Jokowi ketika sebagai incumbent dia ikut berkontestasi politik. Tapi di satu sisi itu tidak bisa ditampilkan. Masyarakat juga mendapatkan polemik di sini ya, kebijakan-kebijakan seperti itu. Lalu melihat apakah ini akan menggerus popularity elektoral Jokowi ketika kebijakan-kebijakan seperti ini? Ya, ini masalah bagaimana mendeskripsikan dan menarasikan sebuah policy. Ketika misalnya penjelasan dari berbagai misalnya di tim yang terkait dengan Pak Jokowi, baik di pemerintahan, di partai, di tim sukses misalnya, itu memunculkan kontroversi misalnya. Nah, itu ada kemungkinan menjadi tadi bahasa Romo Beni digoreng oleh lawan, dan itu kemudian punya potensi di kalangan undecided voter atau kalangan yang sering rame misalnya disebut potensi golput tadi.
itu menurut saya juga potensi untuk. Tapi kan ada sisi lain, Mas. Hmm. Artinya Iya. begini, asal bisa mengontor dengan tepat, ini bisa dimanipulasi, bisa diminimalisasi. Oh iya, Nah, kalau itu loh. saya setuju. Jadi yang persoalannya kan begini, Iya. pada isu-isu ini apapun itu selalu dalam pilihan ini kan suara menentukan. Jadi pragmatisme politik akan terjadi. Kita harus Iya, akui. iya. Ya, dalam komunikasi semacam ini, seperti kita baca dalam buku komunikasi region, komunikasinya charter, itu berbeda-beda. Maksudnya Amerika tadi. Orang akhirnya presiden dalam pengambilan keputusan itu tidak cukup hanya mengarah kepada konstitusional. Itu pesan diterangkan itu. Jadi harus melihat konteksnya. Lah dalam pilpres sekarang ini ya mau tidak mau kita harus akui. Tapi Anda merasa akan ada Ya, implikasinya? ada tapi tidak besar. Kalau kemampuan mesin politiknya, kemudian kemampuan dari tim suksesnya, kemampuan partai itu menjelaskan duduk persoalannya. Nah, tantangannya menurut saya, Romo Beni, tantangannya justru di sana. Ya, di sana. Karena Itu. 3 mesin ini, Betul. ya ini mohon maaf, softwarenya beda jenisnya. Nah, itu ya itu persoalannya di Dengan situ. software yang berbeda, compatibility-nya dan operability-nya itu berbeda juga. Jadi maksud saya adalah ini butuh semacam sinergi ya. cara baru yang lebih bagus lah untuk memanage itu gitu. Tapi gini, ini terakhir ini jadi Romo, saya dalam kasih statement. situasi seperti ini yang tidak menentu, memang akan sulit untuk berkomunikasi dengan tepat dan kondisi yang tepat. Ya, itu saya Karena setuju. karena apa? Karena apapun celah itu bisa dimanfaatkan. Baik. Apalagi dalam media sosial, dalam industri semacam ini, karena kebenaran itu sekarang tergantung dari persepsi. Ketika persepsi menentukan kebenaran, itu yang sulit. Oke, baik. Kalau dulu bisa ngontrol, enak zaman Terima dulu kasih sekarang sekali, gitu. Romo juga Mas Nyarwi, kemudian ada Betul. Bang Ali di sambungan telepon sudah Terima kasih. berbincang Terima kasih. mengenai bagaimana seorang Terima kasih, Bang Ali. Bang Ali, terima kasih. Terima kasih. Kita menyerahkan di sosial ini. media.